Halo, apakah suara saya terdengar? Halo, Dia Bu Indah terdengar. oke, oke. Maaf ya, saya tadi nyasar, kan bisa nyasar kemana tadi tuh ya? Pantesan nggak ada temen, sendirian dari sebelum jam 3. Sorry, sorry. Ya, sebentar. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi saya nyasar. Nggak tahu kemana kok bisa saya nyasar ke Zoom apa ya? Oh, itu sebetulnya Zoom-nya Bu Aneng untuk koordinasi pengabdian kali ya. Maaf, maaf. Hari ini kita akan berbicara tentang real estate. Jadi ini pengantarnya kemarin sudah menghitung ya, sudah menghitung kebutuhan eh, kapasitas, kemudian investasi dan juga ini apa namanya harga jual rumah. Nah, sekarang untuk investasi dan harga jual rumah kita abaikan dulu. Ya, kita sekarang fokus kepada kapasitas yang sudah kita hitung, ya banyaknya penduduk, banyaknya rumah, kemudian banyaknya fasilitas atau sarana prasarana yang harus ditampung. Nah, itu kemudian akan kita tampung ke dalam lahan yang sudah ditetapkan, gitu ya. Nah, sekarang kita fokusnya ke lahan. Ya. Nah, sebelum kita berbicara tentang bagaimana kita mendesain lahannya, kita akan sedikit apa, secara teori belajar tentang beberapa pola jalan ya yang bisa diaplikasikan nantinya di dalam desain real estate. Nah, sekarang eh, saya share screen ya. Sudah muncul ya? Ya, kita akan berbicara tentang pola tata massa dan pola jaringan jalan pada real estate ya. Nah, ini bisa dikatakan sebagai merancang tempat bermukim. Jadi di dalam teorinya disampaikan bahwa di dalam pola tata massa dan pola jaringan jalan ini sangat menentukan produk akhir dari rumah yang akan dijual. Jadi eh, jadi kalau kita itu di dalam real estate itu selalu saya katakan kita tidak dalam rangka jual lahan, gitu ya. Ini mana ya? Kita tidak bukan real estate itu bukan jual beli lahan, ya, tetapi kita adalah mendesain.
Kalau itu yang namanya jual beli lahan, itu maka apa ya? Kalau misalkan hitungannya itu hanya per meter persegi atau per hektar, ya. Misalkan gini, pada awal kita beli lahan 1 hektarnya gitu ya, 1 hektar misalkan itu harganya misalkan harganya 2 M gitu ya. Ya, harganya 2 M gitu. Terus kita biarkan saja gitu ya. Kita biarkan saja sehingga 1 hektar mungkin untuk 5 tahun yang akan datang gitu ya. Ini akan menjadi misalkan menjadi 5 M. Ya. Ini adalah 5 tahun yang akan datang. Ini artinya kita jual beli lahan atau orang kalau biasa di apa film-film India itu sebutnya sebagai tuan takur gitu ya, tuan tanah. Nah, pada waktu kita berbicara tentang real estate, maka ini kita tidak perlu menunggu 5 tahun gitu ya. Ya, jadi yang harganya awalnya 2 miliar itu 1 hektar, maka dengan desain gitu ya. Maka dengan desain ini juga akan menghasilkan 5 M. Jadi keunggulan kita itu adalah desainnya ini ya. Makanya ini perencanaan dikatakan konsep perencanaan. Ya, jadi konsep perencanaan dan pola jalan ini sangat menentukan produk akhir atau rumah yang akan dijual. Ya, sangat menentukan produk akhir itu apa? Jadi harga lingkungan, harga kawasan itu adalah lingkungan real estate itu sendiri. Sedangkan harga atau lingkungan itu dibayarnya dengan apa? Dengan membeli rumah. Ya, jadi kalau kita misalkan rumahnya 1 unitnya murah, maka lingkungan itu totalitasnya akan murah. Tapi kalau rumahnya mahal, maka totalitas lingkungan itu akan mahal. Nah, harga rumah ini mahal atau murah, nah, nanti akan kita lihat tidak semata-mata tergantung dari hasil perhitungan. Ya. Kemarin kan hasil perhitungan itu kalau lahan sekian per meter persegi sekian, maka akan menghasilkan rumah tipe kecil misalkan berapa, tipe sedang berapa, tipe besar berapa gitu ya. Ini misalkan di sini ada 350, tipe kecilnya di sini ada 400 gitu, di sini ada 550 misalkan juta ya. Nah, itu adalah perhitungan berdasarkan orang akuntansi ya. Kemarin kan kita ngitung itu kan hanya ngitung eh, apa luasan atau banyaknya kalikan rupiah. Nanti kalau sudah didesain harganya sangat beda. Jadi luasan yang sama, kemarin itu harganya kan berdasarkan luasan rumah. Luasan yang sama dengan posisi yang berbeda, dengan desain arsitektur yang berbeda, harganya mungkin bisa jadi ini naik gitu. Ini sudah menjadi 600 gitu. Kok sampai 200 juta bedanya. Ya, kenyataannya demikian. Orang sudah tidak lagi membeli rumah, tetapi membeli lingkungan. Kemarin saya katakan bahwa teman saya mencari rumah yang kalau orang lain itu mencari rumah yang mudah dicapai, tapi ternyata teman saya mencari rumah yang orang lain nggak tahu gitu ya. Karena apa? Karena terkait dengan kedudukan suaminya yang memang riskan terhadap gangguan gitu ya, teror para penjahat gitu ya. Maka orang itu selalu pindah-pindah rumah dan saya sebagai temannya sendiri juga nggak dikasih tahu di mana rumahnya. Ya kan memang mau bersembunyi. Ya, nah, harganya sangat mahal gitu ya. Jadi kalau beli di lingkungan rumah saya itu harganya mungkin hanya sekitar beli awal itu hanya sekitar 1,9 bukan 1,9 miliar ya. Hanya 190.000. Nah, 190 juta gitu ya. Dia beli 2 jadi kisarannya hanya 40 juta, 400 juta gitu ya. Kemudian beliau beli rumah lagi yang baru ini sudah 1,7. Karena apa? Karena tersembunyi. Ukurannya mana ukurannya ya sama segitu ya. Jadi 2 kali 36, 70 berapa?
72 gitu ya. Tapi harganya sekian. Tidak masalah, yang penting saya beli lingkungannya aman. Ini tergantung bagaimana kita nanti akan membuat tadi ya pola jalan. Ya, ini nanti kita akan berbicara pola jalan. Oke. Jadi terdapat 3 konsep perancangan yang terkait dengan pembagian lahan atau istilahnya subdivision ya. Jadi pembagian lahan itu ya pola ruang gitu ya. Tadi ada perencanaan, ada pola tata masa ya. Pola tata masa itu pola ruang ya. Dan pola jalan. Jadi yang pertama kita tentang pola ruang dulu ya. Ini pola ruang ya. Ini ada 3 yang disebut sebagai konsep konvensional, konsep klaster, dan konsep PUD gitu ya. Jadi atau Plan Unit Development. Sebentar. Ya. Nah, ini adalah pola konvensional ya. Jadi ini pola konvensional ini batasan coupling sangat jelas. Ya, couplingnya sangat jelas dan coupling ini relatif sama tersebar secara merata. Jadi hampir sama semuanya gitu ya. Di sana ada beberapa coupling gitu ya. Pokoknya semacam ya antara tidak ada penekanan-penekanan. Ya ini hanya ada penekanan di sini. Ini pun tidak jelas fungsinya untuk apa gitu ya. Artinya penekanan itu ada satu tempat yang premium gitu ya, harganya itu mungkin lebih tinggi gitu. Ini ada di sini gitu ya. Mungkin gitu ya karena ini nggak jelas. Tapi rumah-rumah itu kemudian relatif disebar merata ya. Jadi di sini couplingnya, batasan couplingnya jelas itu artinya ukuran-ukurannya ini jelas. Kotak-kotaknya ini relatif sama semua. Ya, jadi misalkan di sini jadi ukuran misalkan di sini satu coupling sekian gitu ya, nanti ada coupling kedua lagi sekian gitu ya. Ukurannya ya kalau kemarin apa namanya? Kan kita ada tipe 60 gitu ya. Tipe 60 per 90, maka di sini ada 9 kali 10 misalkan gitu ya. 9 ke belakangnya 10. Jelas semuanya ya 9 kali 10 semua. Nanti kalau yang tipe 100 misalkan yang 100 itu 8 kali 12,5 misalkan ya. Ini 8 ke bawahnya 12,5. Ya udah gini semua. Jadi couplingnya itu ada 3 jenis coupling gitu ya. Nah, ini ada 3 jenis coupling ya. Ada coupling 1 warna hijau, ada coupling 2 warna biru dan coupling 3 warna apa ini? Coklat gitu ya. Nah, di sini kalau di sini penjelasannya ini terjual yang coklat ini, yang kemudian 2 itu dibangun tahap 1 dan yang selanjutnya dibangun di tahap 2. Tapi yang bentuk gini ini kita bisa katakan ini adalah pola konvensional. Nah, kalau pola klaster itu seperti apa? Ini jadi begini, nanti ada bahasa-bahasa yang menjadi dipinjam ya. Kalau kita kemarin sudah pernah saya jelaskan bahwa nama square gitu ya. Square pada dasarnya dalam rencana kota itu yang namanya square itu adalah alun-alun gitu ya. Di sana ada jalan ke sana gitu ya. Ya, ada jalan ke sana, mungkin ke jalan ke sana gitu ya. Nah, ini adalah alun-alun. Nah, kalau di Solo ini alun-alunnya di sini ada 2 pohon beringin misalkan gitu ya. Nah, orang berjalan-jalan itu ya. Nah, orang berjalan-jalan itu di RTH atau di taman atau disebut sebagai alun-alun. Disebutnya di dalam apa kalau di luar kan menjadi square gitu. Nah, maka gedung yang pusat pertokoan yang di dalamnya kita itu bisa berjalan-jalan meskipun di sana banyak lantai gitu ya, berlantai-lantai misalkan seperti Solo Square gitu. Ini kan ada beberapa lantai ya. Solo Square, Solo Kota gitu ya.
beberapa lantai, maka tetap saja disebut sebagai square. Supaya apa? Untuk menunjukkan bahwa di dalamnya itu nyaman ya, meskipun di dalam bangunan tapi suasananya itu seperti di luar ya, seperti di area terbuka berjalan-jalan dengan nyaman. Maka disebutlah pusat-pusat perbelanjaan itu menjadi square ya, kayak Solo Square gitu ya. Jadi square dengan berjalan-jalan kaki ini juga disebut sebagai mall. Ya, sebagai mall. Pedestrian, square, mall itu sama artinya dalam bahasa urban design. Maka juga disebut kemudian ada Solo Grand Mall ya. Untuk menunjukkan bahwa di pusat pertokoan atau pusat perbelanjaan itu aktivitasnya adalah berjalan-jalan nyaman seperti kalau kita sedang berjalan-jalan di taman atau di alun-alun atau di mall atau di square ini. Di real estate pun juga seperti itu, terjadi hal-hal semacam itu. Kita sering mendengar ada iklan-iklan real estate gitu ya, bahwa perumahan misalkan ya Padma Indah misalkan, di rumah Padma Indah kemudian merupakan perumahan klaster yang nyaman. Apa itu klaster gitu ya? Klaster artinya berkelompok. Nah, jadi rumah dibangun secara berkelompok untuk mendapatkan kepadatan yang tinggi pada suatu area. Jadi tinggi pada suatu area, nah, sehingga lahan lainnya dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka. Maksudnya begini ya, yang dimaksud dengan tinggi pada suatu area itu begini. Jadi ini klaster, ini satu klaster, ya, ini satu klaster, ya. Jadi ini juga satu klaster gitu. Maka di antara klaster-klaster ini ada lahan-lahan yang membuat orang kalau jalan dari sini ke sini gitu ya, maka akan tidak langsung berhubungan dengan rumah-rumah, tapi seolah-olah berhubungan dengan alam. Ya, ini tentunya jadi mahal sekali gitu ya, memang gitu. Nah, sehingga orang-orang itu menjadi nyaman berjalan-jalan mau ke rumah itu ya kayak di perkampungan gitu ya. Kalau di kampungan gitu ya ada satu klaster gitu. Kelompok sini padat gitu ya. Nah, tapi di lainnya kosong. Nah, sehingga ini yang sering kita pendekatan klaster ini kemudian kita diinikan dengan konsep one gate system gitu ya. Nah, kalau sekarang itu one gate system itu fokusnya pada masalah apa? Masalah keamanan. Ya, karena perumahan itu hanya bisa dicapai dari satu pintu saja, satu jalan saja. Ya, masuk ke sini. Udah, rumah ini dengan sebelah seberangnya sini nggak akan berhubungan gitu ya. Nah, ini one gate system ini yang sekarang kemudian disampaikan bahwa ini menggunakan ini berkonsep rumah klaster gitu ya. Jadi kalau yang tadi itu adalah konvensional, yang satu yang kemudian yang ini adalah cluster. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga itu PUD atau Plan Unit Development. Konsep PUD merupakan suatu pengembangan multifungsi yang fleksibel tanpa ada pembagian yang kaku untuk kegiatan zona. Untuk setiap zona kegiatan dalam suatu unit lahan dapat dikombinasikan semekukatan seperti perumahan dengan berbagai tipe, ada perkantoran, ada pertokoan, rekreasi, dan ruang terbuka. Ya. Maksudnya begini ya, jadi di sini sistemnya kita kan kemarin sudah menghitung gitu ya, misalkan dalam sebuah kawasan gitu untuk kebutuhan RTH-nya gitu ya. Di situ kalau untuk RTH yang skala 250 gitu ya. Karena penghuni kita itu ada 2.500 kapasitas penghuninya, maka di sini dibutuhkan 4 taman 10 taman atau 10 RTH tipe kecil gitu ya. Kemudian nanti kalau yang di sini untuk tipe yang 1000, maka di sini dibutuhkan 3 RTH gitu ya.
10 dan 3 RTH itu maka bisa disebar gitu ya. Disebar di beberapa. Jadi antara rumah dengan fasilitas umum itu saling menyatu ya. Artinya disebar di apa ya, Mang? Fasilitas itu didekatkan dengan penghuninya ya. Jadi kalau memang fasilitas itu pendukungnya itu 250, maka setiap misalkan di sini ada 250 orang, maka fasilitas umum itu harus ditaruh di sini. Di sini ada lagi 250 orang, maka fasilitas umum itu harus taruh di sini. Gitu ya. Nah, nanti untuk yang fasilitas umum misalkan ini RTH untuk 1.000 orang, maka 250 di sini misalkan ada 250 lagi dan 250 lagi, berarti kan sudah ada 1.000. Maka taman itu yang taman besar itu harus ada di sini. Ini semacam ini termasuk fasilitas pendidikan, peribadatan, kemudian perkantoran, pertokoan dan sebagainya. Jadi ini lebih kepada bagaimana kita nantinya menghitung semua kebutuhan di dalam apa yang sudah kita hitung itu kita masukkan. Jadi kapasitas yang kemarin sudah dihitung ya. Jadi pertama tentang rumah, yang kedua tentang sarpras, fasilitas maksud saya tentang fasilitas itu harus 100% tertampung dalam desain. 100% harus tertampung di lahan Anda. Jadi kalau lahan Anda misalkan 10 hektar, 10 hektar, maka jumlah rumah itu juga harus masuk ke dalam lahan 10 hektar dengan ketentuan kemarin ada si label area gitu ya. Si label area, nah ini kan 60% ya, berarti jumlah rumah yang ada itu harus tertampung di lahan seluas 60% dari lahan Anda. Rumahnya, fasilitasnya, semuanya harus tertampung di situ. Jadi gunanya kita kemarin menghitung adalah untuk semacam program ruang bahwa jumlah rumah yang terhitung itu harus masuk gitu ya. Andaikan terus ada selisih itu tidak lebih dari 10% gitu ya. Jadi kalau 10%-nya itu plus minus 10%. Ya. Jadi kalau kurang itu ya kurang 5%, kalau lebih itu lebih 5% gitu ya. Dari kurang 5% atau lebih 5% gitu. Sehingga tidak boleh terlalu jauh gitu ya. Hitungannya misalkan 600 unit rumah tiba-tiba sesudah didesain tinggal 500. Itu tidak boleh gitu ya. Nah, ini kenapa nggak boleh ya? Karena nanti ruginya sangat banyak gitu ya. Nah, ini dalam PUD ini juga dikatakan sebagai pendekatan planologis atau neighborhood system. Ya, jadi kita itu kemarin menghitung itu sebetulnya menggunakan pendekatan neighborhood system atau kalau di dalam tatanan pemerintahan kita kenal ada RT, ada RW dan sebagainya. Jadi ini fasilitas yang untuk skala besar mungkin ada di sini gitu ya. Ini ada taman skala besar ada di sini, tapi di sini ada lagi taman kecilnya lagi, gitu ya. Nanti di sini ada taman kecilnya lagi. Ya. Jadi masing-masing sesuai kebutuhannya itu harus ada, gitu ya. Jadi berjenjang sesuai dengan ketentuan yang ada di SNI itu dan yang kecil-kecil, ya, yang sebar-nyebar kecil-kecil, taman kecil-kecil itu kemarin kita menggunakan pendekatan jumlah pendukung musola ya. Nah, musola atau masjid kecil. Nah, di sana masjid kecil atau musola itu standarnya adalah 40 kakak. Ya. 40 kakak kalau kita jadikan orang ya sekitar 200 ya. 200 orang. Maka setiap 40 rumah atau 200 orang harus ada musola. Ini adalah satu bentuk pendekatan arsitektur Islamnya itu di sini gitu ya. Mengapa perlu ada satu masjid atau musola? Ya,
Boleh kalau misalkan sebentar ya Mbak Birgiva. Jadi mengapa harus ada musola? Itu karena tadi musola itu fungsinya untuk kontrol sosial. Ya, jadi untuk kontrol sosial. Apakah di dalam lingkungan 200 rumah atau 40 kakak di sekitar kita itu ada yang lapar atau tidak? Dalam Islam kan nggak boleh kalau ada 40 orang di sekitar kita ada yang lapar maka kita ikut berdosa. Di lingkungan kita ada yang zina atau tidak, ya kita jadi ikut berdosa. Di lingkungan kita ada yang minum khamr atau tidak, kita jadi ikut berdosa. Nah, di lingkungan kita ada yang sakit, ya harus kita kok enggak ke masjid kan gitu ya. Jadi itu menjadi satu bentuk kontrol sosial. Sehingga adanya musola ya yang disebar di permukiman atau real estate nanti ini merupakan satu bentuk konsep arsitektur Islam yang kita masukkan dalam real estate atau kita sebut sebagai real estate syariah. Oke Mbak Virgiva, boleh disampaikan pertanyaannya? Virgiva Sabita. Halo. Halo Virgiva, tadi raise hand. Oh, kepencet. Ya udah. Ada yang bertanyakan mungkin? Oke, kalau enggak saya lanjutkan ya. Nah, ini growth system itu seperti ini ya. Jadi ini sebagai contoh, ini sudah dituliskan di sini ya bahwa ya kita pakai SNI 031733 tahun 2004 sudah ada ya kemarin ini ada kebutuhan maka nah ini jadi misalkan di dalam setiap satu apa namanya radius tertentu maka kalau misalkan ini kita sedang berbicara tentang RTH ya dan RTH ini kita simbolkan dengan yang warna merah ini maka setiap radius tertentu itu harus ada RTH harus ada RTH demikian seterusnya sehingga tersebar. Nah ini yang dimaksud dengan neighborhood system ya. Oke. Itu tentang sebaran fasilitas rumah dan fasilitasnya. Yang kedua kita akan berbicara tentang pola jalan. Secara garis besar terdapat 3 pola jalan ya. Yang pertama pola kotak atau grid iron atau straight and straight gitu ya. Kemudian pola putaran atau loop dan pola cul-de-sac ya. Kita sebut biasanya ini adalah kok jadi kayak gini ya. Pola grid yang pertama. Kenapa kalau ada? Oh nggak harus. Sorry. Maaf ada error. Ya, jadi yang pertama tadi adalah pola grid gitu ya. Kemudian putaran atau loop dan kemudian yang ketiga adalah pola jalan buntu atau cul-de-sac gitu ya. Nah, kita lihat seperti apa. Nah, ini ada pola grid ya. Sudah jelas ya. Jadi pola grid kawasan itu kita tetapkan dengan apa namanya? Menjadi kawasan yang semacam papan catur gitu ya. Jadi ini nggak bisa dirubah ya. Nggak bisa. Jadi pola grid ini yaitu kotak-kotak aja lah gitu ya. Jadi bentuk kapling praktis dan efisien. Nah, ini muatannya banyak. Makanya untuk rumah-rumah dengan harga murah atau rumah bersubsidi biasanya polanya grid. Menimbulkan frekuensi lalu lintas yang relatif tinggi karena merupakan jalan tembus ya. Jadi
orang kan bisa saja ya dia lewat mau kemana-mana bisa menembus jalan-jalan yang ada sehingga ini menjadi apa namanya sangat ramai ya. Jadi jalannya itu sangat ramai, semua jalan bisa dilalui oleh orang, bisa ditembus. Nah, ini kemudian dari masyarakat merasa sangat ramai itu terganggu kan, makanya kemudian banyak muncul polisi tidur. Jadi polisi tidur itu sebetulnya sebagai bentuk protes atau sebagai bentuk kegagalan arsitek di dalam mendesain pola jalan ya. Karena mereka tidak ingin gitu ya terlalu ramai sebetulnya, karena kalau terlalu ramai atau kecepatan terlalu tinggi itu membahayakan ya, membahayakan anak-anak kecil yang eh, tinggal atau yang rumahnya berdekatan dengan jalan itu ya. Jalannya lurus-lurus gitu ya. Nah, ini adalah pola grid. Yang kedua, ini adalah pola kuldesak atau jalan buntu. Ya. Jadi polanya seperti ini ya. Jadi jalan masuk, kemudian buntu ada putaran. Nah, rumahnya itu kaplengnya dibagi-bagi. Yang bagian depan itu ukurannya sama, yang di bagian belakang ini ukurannya tidak sama. Karena tadi ada penyerongan-penyerongan gitu ya, ada perluasan jalan di sini karena adanya bundaran di sini sehingga lahannya tidak sama. Bagaimana nanti penyelesaiannya? Ya nanti penyelesaiannya akan kalau kita sudah sampai kepada mengolah lahan nanti akan ketemu gitu ya. Apakah ini bisa gitu ya? Bisa gitu ya. Nah, ini privasinya sangat tinggi. Karena apa? Karena orang tidak akan bisa masuk, bukan tidak bisa masuk ya. Orang yang tidak punya tujuan masuk ke area di sini, yang ngapain ke situ gitu. Makanya di sini cukup satu satpam gitu sudah selesai gitu ya. Sebentar ini saya ini dulu aja kok kacau. Ya, jadi ini kan jalannya, jalan panjangnya kan seperti ini jalan besarnya ke sana gitu ya. Nah, kemudian mungkin ini di sana ada gang lagi yang juga kuldesak gitu ya. Nah, orang jalan utamanya ke sana ya. Hanya orang-orang yang memiliki tujuan mengunjungi rumah ini saja yang kemudian dia akan masuk ke sini sehingga begitu dipasang satpam ke sini ini sudah gitu ya, cukup dia karena jalan tidak bisa ditembus gitu ya. Nah, yang ke sini juga begitu gitu ya. Dia tidak akan ke sini, tidak ada tujuan ke sini ya tidak perlu gitu ya. Maka yang masuk ke dalam ke jalan ini hanya orang-orang yang memang tujuannya ke situ. Dan ini harganya sangat mahal. Biasanya rumah-rumah artis atau rumah-rumah pokoknya yang memiliki privasi tinggi itu desainnya kuldesak. Nah, biasanya belakangnya demikian kalau ini ada jalan gitu ya. Maka di sini polanya yang begini, ya menjadi begini. Ya, di sini putarannya, kapleng-kaplengnya menjadi membelakangi jalan besar, gitu ya. Sehingga sehingga biasanya ini kemudian begini, gitu ya. Nah, bagaimana nih kaplengnya kok jadi nggak sama? Ya memang nggak sama nggak apa-apa gitu. Biasanya nanti akan ada orang-orang yang membeli lahan itu lebih kaplengnya, maka ada yang namanya kelebihan kapleng dan itu dibeli gitu ya. Dan orang senang gitu kalau ada kelebihan kapleng gitu ya, dibeli gitu ya. Sehingga kapling yang sama tadi awalnya misalkan yang tipe 100 itu di sini mungkin tanahnya menjadi 120 gitu. Maka yang 20 itu adalah kelebihan dan itu dibeli seharga tanah yang ada. Nah, pola-pola ini menjadikan yang ramai itu ya hanya di jalan utama. Jadi masuk ke lingkungan perumahan itu ini yang kuldesak ini sudah aman. Nah, ini termasuk model klaster gitu ya. Nanti klaster itu dia bisa menggunakan model kuldesak. Nah, yang selanjutnya itu adalah model loop atau putaran, ya. Putaran yang menyediakan privasi dan keamanan. Eh, jadi gini ya, jadi ini loop itu taman ya. Kalau putaran tuh tadi sebetulnya yang kuldesak gitu ya. Nah, ini taman sehingga di rumah-rumah ini menghadap taman semuanya.
Tentunya ini sangat mahal gitu ya, karena ya bisa sangat mahal dalam artian dia mendapatkan taman di depannya, tapi juga ada kemungkinan di sini sangat ramai, gitu ya. Di sini sangat ramai, banyak anak-anak kecil bermain, banyak aktivitas-aktivitas yang sifatnya publik gitu, sehingga ini bisa privacy juga, tapi juga bisa menjadi pusat aktivitas. Ya nanti tergantung jenis aktivitas apa yang ada di sini. Ya ini adalah bentuk-bentuk dari perumahan atau pola jalan. Nah ini sebagai contoh, ini adalah pola jalan di perumahan Pakuan Hill, Kota Bogor gitu ya. Jadi bentuk dasarnya grid gitu ya, bentuk dasarnya grid, tetapi kemudian di sini ada beberapa taman gitu yang diberikan di sini gitu ya. Nah, ini taman yang di sini itu merupakan bentuk atau stilasi atau model permodelan dari konsep loop gitu ya. Jadi sini rumah-rumah di sini akan menghadap taman dan tentunya ini akan sangat mahal gitu ya. Ya, nanti kalau kita lihat lagi ini ada beberapa eh, apa namanya warna-warna yang berbeda ini menunjukkan harga yang berbeda. Ini ada tiga, dia menganggapnya ini sebagai klaster gitu ya, karena ini kan dari jalan utama kemudian ini ada klaster tersendiri. Ini disebut klaster Latania gitu ya. Nah ini ada klaster lagi tersendiri, ada klaster Raffenia, kemudian yang banyak ini disebutnya sebagai klaster Bismarckia gitu ya, di nama-nama bunga. Ya, jadi ini ada tiga klaster. Nah, orang menyebut klaster itu biasanya terkait dengan akses gitu ya. Jadi ada akses dan terkait dengan zonasi. Satu akses itu satu klaster. Kata tadi saya sampaikan ada one gate system gitu ya. Nah, ini satu akses, satu klaster. Tapi ini ada dua aksesnya ke sini ya. Ya. Nah, ini ada satu lagi contoh. Nah, ini warna-warna ini nantinya ya saya sampaikan ini akan ada satu warna, satu, ada dua, ada tiga ya, ada empat, ada lima, ada enam, ada tujuh, ada delapan, ada sembilan, ada 10, ada berapa lagi ya? Nah, mungkin ini ada 10 warna, itu biasanya menunjukkan 10 harga. Jadi meskipun nanti sesudah kita hitung kemarin ada 3 kategori harga, nanti di kenyataannya di harga jualnya itu bisa diverifikasi lagi, ya bisa di beda-bedakan lagi karena ada yang mendapatkan di sudut ini tentunya dia mendapatkan dua akses jalan ke sini dan ke sana. Nah ini sudah mendapatkan harga yang berbeda lagi. Yang tadi di sini ya mendapatkan taman, ini harganya tentunya berbeda lagi, gitu ya. Hampir semua sudut-sudut memiliki warna yang beda. Ini artinya yang sudut ini berbeda dengan yang ada di sini. Nah, harga rumah sudut ini menjadi sesuatu yang menarik bagi konsumen. Kemudian ini ada master plan dari Banjaran Residen Depok. Kita lihat ya. Nah, ini di master plan ini kalau menurut saya gitu ya, ini akan saya katakan salah. Kenapa salah? Karena Anda memberikan sesuatu yang sangat eksklusif kepada satu zona tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Di mana? Yaitu zona A3, kelompok A4 dan A3. Ya. Ini rumah ini bisa punya akses ke sana, ke depan dan ke belakang. Jalannya dua. Tapi yang dimanfaatkan kan hanya satu. Ini mahal sekali gitu ya. Semua tak minimal ya. Jadi ini yang salah desain itu ada di sini. Jadi nanti kalau Anda mendesain ada semacam ini, maka ini saya kategorikan salah karena ini menjadi sangat mahal sekali ya. Sangat mahal itu artinya dia mau seorang rumah punya dua akses ke depan dan ke belakang ya. Cukup satu aja sudah cukup gitu. Kalau punya akses seperti ini kalau yang terjadi di PIK gitu ya, PIK, Pantai Indah Kapuk gitu ya. Jadi kalau di Pantai Indah Kapuk itu kan atau di
rumah-rumah yang reklamasi itu kan seperti ini, tapi di sini laut gitu ya, di sini air. Sehingga setiap rumah kalau yang di sini, nah ini laut misalkan, yang di sini itu di sini garasi mobil, di sini garasi kapal, gitu ya. Nah di sini ada kapal-kapal. Wah ini sangat mahal sekali, dia bisa ke Pulau Seribu langsung gitu ya. Jadi pulau-pulau yang reklamasi yang kemarin geger di Jakarta itu ada Pulau G, Pulau berapa itu kan sebetulnya isinya para mafia. Dia kapalnya itu langsung di belakang rumah gitu, dia bisa bongkar muat kapal besarnya di lautan gitu ya, dia beli barang-barang apa gitu ya, langsung dibongkar muatnya di lautan, dia langsung bawa ke rumah. Nah ini konsep-konsep ini waterfront design gitu ya. Jadi di sininya laut gitu biasanya gitu ya. Kemudian di sini jalan, dia masing-masing rumah tuh punya satu garasi mobil dan garasi kapal gitu ya. Jadi yang ini desain yang ini salah ya. Jangan mencontoh ini. Nah, ini contoh di kawasan perdagangan. Ya kawasan perdagangan itu kan tidak kenyamanannya tidak terlalu diperhatikan. Yang penting gerakannya cepat, kemudian efisien gitu ya. Maka bentuk polanya grid gitu ya. Jadi ya udah kotak-kotak saja gitu. Nah, ini juga pola grid yang sangat kuat gitu ya. Gridnya sangat kuat. Tapi meskipun ini grid tapi tetap saja di ujung-ujung. Nah, ini beda warna itu ya. Ini harga tanahnya, harga bangunannya mahal, tanahnya lebih luas. Hampir di semua pojok memiliki harga jenis warna dan menunjukkan itu harga bangunan yang berbeda. Ya, di sini berbeda. Ini adalah pola grid. Ya. Jadi di pola grid ini tadi saya sampaikan orang itu kalau mau ke rumah ini bisa saja dia dari sini dulu ke sana gitu ya. Ke sana lagi, ke sini kita tuh mau jalan-jalan suka-suka gitu ya, mau lewat mana aja bisa ya untuk menuju ke rumah ini gitu ya. Sehingga apa? Sehingga semacam tadi ramai. Sehingga efeknya tadi bikin portal di sini, bikin polisi tidur gitu karena terlalu ramai. Ya. Nah ini kalau kuldesak semacam ini ya. Ya jadi ini jalan utamanya gitu ya. Ini bagian ini harganya pastinya lebih di sini lebih murah dibanding yang kuldesak ya. Jadi nah di sini dia udah orang yang belok ke sini itu hanya orang yang memang tujuannya ke rumah ini gitu ya. Ya. Jadi pola-pola kuldesak bisa divariasikan semacam ini ya. Jadi di sini ada yang tidak terlalu privacy. Nah, di tengah ini ya, ini bagian yang kuldesak. Nah, ini bagian yang kuldesak ini, sorry. Ya, jadi kalau yang di sini itu pakai konsepnya kuldesak gitu ya. Yang ini namanya loop. Nah, karena tadi ya, depannya taman gitu dan jalannya gak memutar. Nah, kalau kita tuh membuat master plan atau set plan toh. Kadang-kadang kan ada yang bingung gitu ya. Jadi kalau kita membuat sebuah site plan, nah ini kan gambar site plan ya. Site plan di kawasan perumahan kita menyebutnya juga kadang disebutnya sebagai site plan. Tapi pada waktu Anda menggambar satu kapling rumah, atau misalkan kalau rumah habis ya, misalkan ini kita mau bangun sekolah, misalkan di sini ada sekolahan, maka yang seluas ini kita sebut juga sebagai site plan. Karena banyak rumah-rumah dan unit-unit bangunannya, maka biasanya di dalam real estate ini kita sebut master plan karena memiliki banyak site plan. Ya, ini ada site plan sendiri, ini ada site plan lagi, ada site plan lagi. Gitu. Maka disebutnya sebagai master plan. Nah, ini adalah contoh master plan. Ini kawasan seluas 2000 hektar kalau nggak salah. Ya, 2000 atau 200 hektar ya. 2000 hektar. Nah, ini di sini ada danau buatannya gitu ya, ada agroindustrinya gitu ya. Ada kawasan niaga terpadu ini pertokoan gitu ya. Kemudian ada subterminal, ada kawasan industri. Nah, ini ada kawasan industrinya.
Sorry, ini ada kawasan industri sebesar ini. Ya. Nah, ini adalah kota ya. Ini kota yang disebut sebagai Kota Bumi Semarang Baru atau disebut kita kenal dengan BSB. Siapa ini? Laura yang rumahnya dekat BSB ya. Nah, ini biasanya kalau kemudian dikasih baru gitu ya, maka ini adalah kota. Ya, Bumi Semarang Baru itu artinya kota barunya Semarang, gitu ya. Atau BSD Bumi Serpong Damai itu kota barunya Jakarta. Solo Baru itu adalah kota barunya milik Solo, gitu meskipun letaknya di Kabupaten Sukoharjo ya. Jadi biasanya perumahan-perumahan skala besar yang menggunakan kata-kata baru atau new itu biasanya merujuk bahwa ini adalah sebuah kawasan perumahan yang fasilitasnya lengkap selengkap kota ya, karena tadi ini ada 2000 hektar ya, tentunya fasilitasnya seperti kota ya. Pantas lah ya, di sini ada rumah sakitnya, ada sekolahnya, gitu, ada sekolah internasional, ada apa tempat wisatanya, ada banyak sekali fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Nah, di area di sini di atas ini ada padang golf gitu, ada danau itu karena memang ini merupakan area resapan ya. Awalnya ini merupakan hutan karet gitu ya. Kemudian dibangun supaya tidak mencemari atau tidak menimbulkan banjir yang lebih besar di daerah bawahnya, maka air ditampung di atas dan dijadikan sebagai danau. Nah, tentunya ini sudah melalui perhitungan yang sangat ini ya, sangat detail gitu ya, sehingga nanti di sini ada hotel dan clubhouse, kemudian ada rumah yang lake view gitu ya, yang lihat rumahnya itu bisa melihat atau view danau dan view lapangan golf itu bisa dilihat dari rumah, maka ini akan sangat mahal. Di sini namanya Telaga Nusa Kayangan. Kayangan itu dianggapnya sebagai surga gitu ya. Nah, sehingga harga-harga rumah meskipun ukurannya sama nanti bisa jadi yang di sini mahal sekali gitu ya, karena ininya ya, karena arsitektur atau desainnya. Ya ini tadi besarnya seperti ini. Itu yang saya sampaikan hari ini terkait dengan pola jalan dan pola apa namanya, pola tata ruang strukturnya atau zonasinya ya, pola tata massa dan pola jaringan jalan. Oke, ada pertanyaan? Boleh minta tolong dibuatkan daftar hadir ya. Oke, makasih UB sudah membuat daftar hadir. Silakan mengisi daftar hadir. Dan mungkin untuk perkuliahan sore kali ini saya cukupkan sekian dulu ya. Saya ini ada kegiatan lagi. Mohon maaf. Ada pertanyaan? Oke, ya ya. Oke oke, kalau udah cukup kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra. Saya tutup ya.